Tanya pendetanya. Pendeta, siapa ini Paulus? Siapa bapaknya? Siapa mamanya? Dia dilahirkan di mana? Tanggal berapa? Tahun berapa? Bulan berapa? Itu jelas. Sama nggak kira-kira Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa, dan namanya sama yang disembah dengan teman-teman saya ini pada saat ini? Sama nggak Tuhannya? Sama. Ya, sekarang pertanyaan saya, dari 3 orang itu, yang mana yang Allah itu? Oke, diam ya. Saya jelaskan. Bagaimana Allah menciptakan Saya manusia? tanya yang 3 itu yang mana salah satunya? Dengar suaranya, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Jadi bagaimana mungkin dia mendengar suara Tuhan? Yang notabene-nya si Paulus ini tidak tahu asal-usulnya dari mana. Kalau di dalam Islam, ya kalau Allah mengutus nabi ataupun rasul, itu yang notabene-nya harus jelas asal-usulnya dari mana. Siapa bapaknya, keturunannya dari mana. Kalau kami tanya kepada Kristen, Paulus ini siapa nama bapak mamanya? Kalian tidak ada satupun yang tahu. Kenapa tiba-tiba orang yang notabene-nya seorang penjahat, yang memang dia berdusta, padahal sudah diwanti-wanti oleh Yesus. Berhati-hatilah kamu terhadap kaum Farisi. Bukankah si Paulus itu adalah orang Farisi, orang Saduki? Terus kenapa kalian mempercayai orang seperti itu? Dia mengaku dia bertemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Sementara kesaksian di dalam Kisah Para Rasul 7, Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22 dengan Kisah Para Rasul 26 itu sangat bertolak belakang, kontradiksi sama sekali. Begitu ya. Makanya saya tanya, siapa yang menyuruh untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan? Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Elohim Yotevave itu memperkenalkan dirinya bahwa dia itu adalah Tuhan. Dia minta untuk disembah. Jangan salah. Ya, apakah Yesus pernah minta untuk disembah? Tidak. Bahkan kepada iblis saja dia menyuruh untuk hanya menyembah hanya satu Tuhan, yaitu siapa? Bapaknya yang ada di sorga. Iya, oke, betul. Seperti itu sih. Baru Ayah mengerti dengan maksud kakak. Tetap menyembah Bapa yang mengutus Yesus. Betul, Yesus itu adalah utusan Firman. Cuman Ayah percaya tetap Yesus itulah, melalui Yesus itulah Ayah bisa diselamatkan. Itu saja sih kak poinnya. Salom, noise sekali sih Salom. Jadi begini kalau Yesus memang Yesus ini hanya perantara jalan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa ke Bapaknya. Tujuannya ke siapa? Ke Bapaknya. Contoh saya ketika saya mau berjalan pergi ke mall. Melalui apa? Melalui kendaraan. Berarti kendaraan ini hanyalah perantaraan saya saja. Saya naik motor, naik Grab, naik kereta, atau naik apa. Jadi alat itu hanya perantaraan saya saja antara saya menuju ke tempat tertentu. Berarti tujuan hanya kepada Bapaknya, bukan kepada Yesus. Yesus ini hanya jalan. Jadi apa bedanya dengan Nabi Musa? Bukankah Nabi Musa ini yang menjadi perantara antara Bani Israel dengan Elohim? Kalau nggak ada Nabi Musa, tidak bisa bangsa Israel ini keluar dari tanah perbudakan. Jadi hanya perantara saja. Bagaimana dengan kaum Nabi Nuh? Bukankah Nuh ini hanya perantara untuk menyampaikan? Salom ini terlalu noise loh, di mute dulu kamu cari tempat yang agak sepi baru. Bagaimana dengan kaum Nabi Lut? Bukankah Lot itu sudah memberikan suatu? Bang Shalom, di mute dulu bang. Jangan dibuka mute-nya. Nanti dibuka mute-nya pada saat iya. Saya sama Eye dulu, enak dia. Jadi kalau perantaraan itu tidak bisa untuk kita jadikan itu tujuan kita. Nggak bisa. Dia hanya perantara ketika saya mengutus anak saya. Apakah anak saya ini adalah saya? Tentu tidak. Jangan lupa, apakah Eye pernah membaca ketika Yesus membangkitkan Lazarus? Dia berdoa dulu kepada Bapaknya. Dia menengadahkan tangannya, mukanya sambil menghadap ke atas. Dia berdoa, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekeliling aku, dia ingin menyatakan bahwa memang ada penciptanya. Jangan lupa, dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu. Pada waktu dia memberi makan, dia memberi makan 4.000-5.000 orang, dia berdoa kan? Begini kak, nanti saat kalau Ayah mati ini apa persentase batas? Jangan mati kau. Kau jangan mati. Oh, HP-mu. HP kak. Iya. Jadi begini aja, follow saya. Nanti suatu saat kalau misalnya apa, kita diskusi lagi. Enak sih ini loh. Nanti aku follow. Diamlah kau. Jadi begini saja satu PR dari kakak ya untuk kamu. Kamu silakan cari mulai dari kitab
Matius sampai Wahyu di mana Yesus ingin minta disembah. Dan di mana tidak ada itu. Nah, jadi yang minta disembah itu kan maaf nih Kak ya, takut omongan kasar. Kita di sini kan diskusi ini memakai logika ya, memakai akal. Iya, kita ya. Kalau aku suka nih diskusi sama Kristen ini kalau dia jujur. Dengar nggak suara kakak? Jujur ya. Putus ya Kak, putus. Iya, ini udah bagus ya, udah bagus. Nah, ya. ini mau yang kita Aduh, nyangkut lagi Kak, nyangkut lagi. Udah ada. Coba tanya ke dalam diri hati sendiri. Aduh, ya oke, udah bagus. Sudah sih Kak, ini tadi ya. Oke. Nah, ini nanti jadi PR buat Coba baca baik-baik kitab sucinya. Kalau memang tidak ada, tanyakan ke diri sendiri. Jangan berbohong kepada diri sendiri. Jujur. Ini yang mau saya sembah siapa? Yang menciptakan langit dengan bumi, yang mempunyai kuasa, yang bisa mencabut nyawa manusia, yang memberikan rezeki, yang memberikan ujian kepada manusia. Karena manusia ini hanyalah ciptaan. Siapa yang mau saya sembah? Jangan lupa, Yesus itu juga mati loh di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia Kak. Dan bangkit pada hari ketiga. Silakan cari. Silakan. Aduh, putus. Kalau ada kesempatan jumpa. Enggak, bagus nggak? Udah bagus nggak? Nanti cari sama saya. Hah? Oh ya, silakan cari, tunjukkan sama kakak. Udah bagus nggak saya? Udah bagus nggak? Inspirasi, udah bagus nggak? Bagus. Terimanya bagus. Cuman iya, cari nanti sama saya, tunjukkan satu data saja sama saya. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, di mana Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa. Disalibkan ya? Bukan Kak. Disalibkan. Yang setahu ini Kak, maaf Kak. Setahu Yesus datang ke dunia yang tahu dia untuk menebus manusia dari dosa itu tadi Kak, dosa yang diperbuat dari keturunan kita Adam ya. Iya. Adam saya minta datanya deh. Iya sih, kalau aku berbicara tanpa data ya sama juga bohong. Iya, saya nggak terima. Iya. Kalau katakan anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dia apa? Iya, saya terima. Tetapi kata salibnya di mana? Ya, betul. Karena Yesus disalibkan, itu selalu kalian mengatakan itu untuk menebus dosa. Jangan lupa di kiri kanan Yesus juga ada yang disalibkan loh. Kalau enggak tahu kalau yang lain ya betul sih Kak. Kalau menurut yang lain saya enggak tahu sih, kalau menurut Yesus datang itu untuk menebus manusia. Makanya ini yang kakak bilang. Tolong kita jujur di dalam Bible. Tolong jujur. Saya tuh suka kali kalau Kristen itu jujur di dalam Bible. Memang tidak ada konteks penebusan dosa dengan cara disalibkan. Saya terima, karena memang tidak ada. Tidak ada loh Tengok ya. Ini Bible kamu. Diam dulu kok Yosi, selamat pagi. Ini Bible kamu ini sudah di luar kepala kakak ini. Makanya saya tantang Kristen ini semua. Tunjukkan datanya sama saya. Di mana konteks penebusan dosa itu dengan cara disalibkan? Di mana dosa waris itu ditebus oleh Yesus? Kalau bukan si Paulus sendiri yang mengatakan. Tanya pendetanya. Pendeta, siapa ini Paulus? Siapa bapaknya? Siapa mamanya? Dia dilahirkan di mana? Tanggal berapa? Tahun berapa? Bulan berapa? Itu jelas. Ya nantilah cari tahu kayak. Iya kan? Ya yang penting ini sih kalau itu PR buat PR buat cuman tidak bakal menyangkal Yesus itu sebagai juru selamat gitu Kak. Silakan enggak apa-apa Dek. Silakan enggak apa-apa Dek. Karena yang namanya kebenaran itu hanya milik dari Allah, diberikan kepada orang-orang tertentu. Ya gitu seperti itu Kak. Oke, makasih Kak. Ini takut nanti dibilang ini turun keluar dulu, izin keluar. Menginspirasi, terima kasih juga. Siap, sama-sama sudah memberikan ruang itu. Jangan lupa di-follow saya ya. Follow saya ya. Oke, kalau ya nanti kita follow. Aku menginspirasi udah aku follow ini, makanya aku ketika dia live aku sering ikut. Cuman ya enggak lama mendengarkan, siapa tahu ada inspirasi lah sesuai dengan nama yang dipakai gitu ya. Iya. Oke, makasih Bang ya Kakak. Jangan lupa PR-nya deh ya. Makasih PR-nya jangan lupa. Ya. Yang di rumah ini salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi ya Bangku. Selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati juga, Bro. Nah, kalau sama si Yosi, coba tuh monitor dulu. Ustadz Alif, kalau sama si Yosi aku udah genek aku. Aduh, kenapa Bu Nora? Baiklah cerita kau. Gimana ini? Ustadz Alif monitor Ustadz. Halo Bu Nora. Saya juga belum ngomong udah Bu Nora ini. Kita kan udah lama gak ketemu. Ya, tunggu ini saya mau naikin si Pak Krisi, tapi ya boleh. Oh ya udah tunggu dulu Pak Kris, saya naikin. Tunggu dulu. Suara aku nggak ada ya. Tapi Pak Kris ini nunggu antrian ya Pak Kris ya. Oke, lanjut Bun. Kenapa? Cek, suaraku nggak ada. Ada. Ini suara Ada, siapa? Oh ada. Oh, suara Ustadz Alif. Ekonya terlalu gede Ustadz. Ustadz Alif jaringannya jelek.
Ustaz Arif kenapa jaringannya? Aku lagi bertamu di suatu wilayah, jadi makanya nggak menjamin jaringannya ini. Udah bagus kok, udah bagus. Halo, Mbak Nih Nora. Ustaz. Apa sih kok King? Sabarlah dulu. Aku sapa dulu Ustaz saya. Aku glory tadi tuh. Oh dia ganti biar dia ganti kenapa? Dia takut kalau kau nanti nama Glory nggak kau naikkan lagi inspirasi, makanya dia ganti. Kenapa kau? Nanti tambah akun lagi, satunya gold, satunya gospel nanti. Itulah, kenapa kau Pakai King? HP yang satu lobet itu. Halo. Ala lobet. Halo Bu Nora. Jadi Apa sih, kiranya aku Ko kesini Yosi? kejar-kejar Mbak Nora. Nah, Tidak lah, nggak apa-apa. Kau kejar pun aku nggak bisa kau dapatkan aku udah milik Yesus. Nggak boleh kayak gitu kau. Kau jangan mendahului, nggak boleh menyalip-nyalip. Yesus itu mempunyai moto, Yamaha selalu di depan, gitu loh. Jadi Yesus terdepan. Dia udah tidak ada lagi kalian. Paham kalian? Ya ini ada Ustadz, monitor dong Ustadz. Saya tidak boleh mendahului Ustadz saya. Durhaka nanti saya ini. Enggak, Ya kan? ini masalahnya kayaknya jaringanku juga nggak stabil. Aku nggak enak sama host kalau mau ditendang nggak apa-apa. Dari Jangan, tadi merah Cak. terus ini. Siapa yang berani nendang Ustadz saya kutuk betul nanti ya, kayak pohon ara ya. Aku- Gak berbuah kalian. aku kayaknya dikenal nih, sering diundang sama inspirasi ke sini. Nggak ada yang nanya kau. Kau silakan sapa dulu Kingdom. Selamat pagi Kingdom. Kingdom. Ini udah biasa Bun. Kalau pokoknya kalau 5 kotak kosong itu Oten semua saya naikkan. Ya disapa. Cuman karena di sini 4 yang kosong jadi 4 semua yang naik. Tapi saya ini otin baik Nora. loh, nggak menghujat. Iya. Mbak Nora, Mbak Ya. Nora, you look so fresh this morning. Yes. Yes, no. Yes. Yes, thank Oke, you. lanjut. Terima Silakan, kasih Ko Yosi. Pak Kris. Oke, terima Yosi. kasih. Cie. Terima kasih aku sudah Cie, diberikan cie. kesempatan sama Ibu Nora yang begitu cantik pada pagi ini. Oke. Aku mau bertanya lah sama teman-teman. Sebenarnya pertanyaanku ini belum pernah aku dapat jawaban yang tepat ya dari dulu sampai sekarang. Bukan jawaban yang tepat. Otak kau tuh yang nggak sanggup. Dengar dulu, aku Otak kau nggak sanggup. Sama contohnya saya mengajarkan anak saya yang masih SD tentang ilmu fisika. Nggak masuk sama dia. Itu kayak kau tuh begitu. Makanya nanti kita lihat lah otakku sanggup apa enggak gitu. Makanya aku mau dengar jawaban mungkin dari Pak Ustadz Alif, dari Bu Nora dan juga teman-teman yang Ya, lain. lanjut. Kan begitu. Silakan. Kau mau bertanya apa? Ya, bertanyalah. Karena saya tadi dengar bahwa Bu Nora bilang harus jujur gitu kan. Jadi orang itu harus jujur, apalagi orang Kristen katanya itu harus jujur. Nah, Jujur benar. dalam Bibelnya. Iya, benar tidak harus Kalian nggak jujur. pernah jujur. Yalah, kalian nggak pernah jujur. Lanjutlah. Ayo kita buktikan bahwa teman-teman juga sini harus jujur ya. Dan apalagi Bu Nora yang cantik ini harus jujur gitu. Gimana? Langsung, Bu Nora. lah, to the point aja lah langsung. To the point. Aduh, King, Bu lu Nora. diem dulu, King, lu diem. Lah, langsung aja to the point. Apa pertanyaan? Sorry Bu Nora, soalnya saya lihat face-nya lagi berflower-flower tuh. Enggak, ini Oke, saya pertanyaan duluan saya naik di hasilnya sini. sih sudah sering saya bertanya tapi nggak ada jawaban dari yang jujur dari teman-teman Muslim kadang-kadang begitulah ya. Pertanyaan saya begini ya teman-teman, sama nggak kira-kira Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa dan namanya sama yang disembah dengan teman-teman saya ini pada saat ini, sama nggak Tuhannya? Sama. Nah kira-kira samanya dari mana coba dijelaskan sedikit. Ya samanya melalui dari Al-Quran lah. Lah kan Jadi kau sebelum pikir ada- kami? Ah, lah kan sebelum ada Al-Quran Taurat, Zabur itu Injil sudah ada. Nah ah. kalau dibilang sama, ini kenapa saya bilang kadang teman-teman saya ini berdusta. Kenapa saya bilang berdusta? Karena dibilang sama. Sedangkan yang kita tahu Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ya, itu menampakkan diri kepada manusia. Di mana? Dan- dengar, Katanya. dengar, Di mana dengar. Tuhan Iya, menampakkan iya. diri? Jangan Nanti lanjutkan aku dulu. Di mana kasih Tuhan data, menampakkan tenang, diri? tenang. Di Tenang. mana Tuhan menampakkan diri? Di Udah mana? lah. Kau jangan di sini Iya, melakukan kasih- penipuan kasih- sama saya. Di mana Tuhan yang menampakkan diri? Diam dulu. Ah, Saya di mana? Sedangkan yang saya tahu Tuhannya teman-teman Muslim tidak sama dengan apapun dan tidak Di pernah mana Tuhan yang menampakkan diri? Jawab dulu. Dengar Di dulu. mana Tuhan yang Aduh. menampakkan diri? Di mana? Di Nanti mana? Di saya mana? kasih dalilnya. Nggak ada, nggak usah nanti. Di mana Tuhan yang menampakkan diri? Sabar, Di saya mana? selesaikan Saya tanya dulu. di mana?
Sabar dulu, Bu Nora. Di mana? Enggak, saya nggak terima. Saya nggak terima kalau kau mengatakan kitab orang Yahudi, Tuhan yang menampakkan diri. Yotefave bernuzul sebagai manusia. Di mana? Bertefani sebagai manusia di mana? Sabar, Jawab Bu dulu, Nora. enggak. Kau jawab dulu, Yosi. Oke, nanti Kau saya bilang jawab, katanya umat Muslim Saya tidak jawab. bisa menjawab. Ya, di mana? Iya, saya jawab. Ya di mana? tenang Saya buka datanya. Tenang Saya buka ya. datanya. Oke. Ya di mana? Musa, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan dia sering datang kepada mereka dan berbicara langsung pada mereka. Di mana Tuhan menampakkan diri? Di mana? Dengar dulu. Aduh. Kau ini saya kasih dalilnya. saya minta di mana datanya? Saya buka ini. Oke. Makanya aku katakan. Ya di mana? Kalau Tuhan, bentar, saya buka data, handphone satu saya lagi. Oke. Kalau Tuhannya yang disembah oleh teman-teman Muslim dibilang sama, saya bilang tidak sama, karena yang saya tahu Tuhannya teman-teman di sini tidak pernah menampakkan diri kepada manusia, benar nggak? Saya nggak salah kan? Mana? Bentar dulu, saya tanya sama Bu Nora dulu. Mana di dalam? Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa? Mana? Banyak kali cerita kau. Iya. Bentar. Kau rupanya nggak sanggup lah. Iya, sama teman-teman ini. Kau mau tanya, kau aja tunjukin dulu di mana datanya. Ini saya sambil buka. Ini lagi. Di mana datanya? Ya, silakan buka. Kau buka dulu. Jangan kau banyak bertanya kau. Sambil tunggu data saya. Ya. Musa bertemu dengan Tuhan. Nah, itu di mana? Di mana kejadian? Dia berjanji dengan Abraham. Di mana? Sabar dong. Dia di mana? Makanya aku bilang begini teman-teman. Kalau dibilang sama, saya bilang nggak sama. Di mana? Bentar dulu. Coba di mana? Biar saya cerita kau. Di mana? Ada di dalam Bible. Iya, di mana? Saya menyampaikan ini di mana? Apa yang ada tertulis dalam Bible dan kitab Kejadian. Iya, di mana? Kitab Keluaran. Kejadian berapa? Kalau kejadian berapa? Coba baca Kejadian 12 ayat 7 kalau salah. Bentar, saya sambil buka. Sabar, saya lagi handphone saya baru nyalain yang satu. Kejadian 12. Coba kalau bacain dulu. Ayat 7. Oke. 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada. Menampakkan diri dalam bentuk apa? Saya tanya, menampakkan diri dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Saya jelaskan dengan diam. Ya, dalam bentuk apa? Ya, diam dulu. Kamu kan bertanya. Saya orang Kristen. Iya. Saya yang tahu. Kalau kalian itu nggak tahu apa tentang Bible. Oke, diam dulu. Jadi ini baru satu ayat yang saya kasih ya teman-teman. Kenapa saya bilang teman-teman? Dalam bentuk apa? Kenapa teman-teman ini mengatakan selalu sama Tuhannya yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub? Cepat jawab aja dulu, dalam bentuk apa menampakkan diri? Dalam bentuk apa menampakkan diri? Yosi, dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Nah, dengar dulu. Kenapa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan enggak, dalam bentuk apa? Diam. Ini yang biasa ngomong dengan bertanya, tetapi tidak mau diam. Jelaskan dulu menampakkan diri dalam bentuk apa? Makanya diam dulu. Ya, silakan. Diam dulu. Saya bawa bagaimana Tuhan menciptakan manusia ya, menurut gambar dan rupanya. Saya tidak tanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Enggak mau tahu saya. Dalam bentuk apa? Tuhan menampakkan diri dalam bentuk apa? Oke, sebentar saya tambahkan, sorry saya cut. Orang nggak mau dengar ini. Saya kasih dalil, kasih data yang jelas dan yang benar, tetapi tidak mau mendengar. Bertanya tetapi tidak mau mendengar. Ini datanya sini. Diam dulu. Ini siapa? Kristen atau Muslim mau kasih data? Kristen itu. Oke. Jadi janganlah kita berdusta. Saya bilang ini. Bentar Pak. Bentar saya selesaikan. Kejadian 18. Iya. Kejadian 18. Ya bacain, tolong bacain. Bacain lah. Allah mengulangi menjadikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Bu Nora, Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre. Bentuk apa? Dalam bentuk apa? Bentuk apa? Ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. 3 orang. Allah menampakkan diri kepada Abraham. Nah, itu. Lanjut Bang Yosi. Oke. Ya, 3 orang itu. Saya tanya bentar. Diam dulu sebentar. Saya kejar dulu dong bagian itu. Dia sudah memberikan data. Diam dulu Bang Yosi. Ya, sekarang pertanyaan saya, dari 3 orang itu, yang mana yang Allah itu? Oke, diam ya. Saya jelaskan. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Saya tanya yang 3 itu yang mana salah satunya? Ini Bu Nora ini. Jawab. Ini yang mana? Ngomong si Yosi. Iya, ini Bu Nora ini. Dari 3 kau Yosi yang dibilang. Dari 3 itu yang mana yang jadi Allah? Jangan ngaku. Yang mana yang jadi Allah? Jawab dulu. Dah, nggak bisa. Yosi turunkan. Yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Dari mana 3 itu jadi Allah? Yang mana yang salah satunya? Tuhan yang sembah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang mana salah satunya? Aduh. Yang mana salah satunya? Aduh, dia tidak bisa diskusi dulu. Bang Inspirasi, tolonglah. Ibu Nora yang tidak bisa diskusi. Saya mau menjawab, dipotong-potong. Gimana Tolong sih? Bang Inspirasi.
Lihat nih kan, Bu Nora udah mulai panik ini. Paling dibilang turun. Bukan, saya bertanya. Oke, Di mana di potong antara lagi, tiga saya itu? potong lagi. Di antara, aduh. Bu Nora, sorry. Supaya diskusinya enak, beri kesempatan kepada kami Kristen mempertanggungjawabkan Alkitab Saya kami. bertanya, di mana yang di antara tiga itu yang menjadi Allah itu yang mana? Dengar, makanya dengarkan saya. Bertanya malah ngelocos gimana nih Bu Nora ini? Kalau saya tanya Bu Nora, di mana di dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad itu disunat? Nah, sama dengan pertanyaan Bu Nora itu. Ada nggak? Kalau ada Karena di dalam Al-Quran Nabi itu Muhammad bukan menceritakan silsilah tentang Nabi Muhammad. Al-Quran itu tidak kan seperti bukan itu. pertanyaan. Bu Nora Yang- jangan marah-marah, cantiknya hilang loh. Saya Bu Nora ini. bertanya, di antara Bu Nora, tiga itu yang diam dulu, menjadi diam dulu. Tuhan itu yang mana? Aduh, si Iya, Osi Bu nggak Nora, bisa diajak jangan- diskusi. Dia kayak jangan nanti perempuan kecantikannya mulutnya, hilang. bocor aja terus. Aduh. Gimana sih Bu Nora ini Salah bertanya, kali aku. tapi dipotong-potong. Gini aja jawaban saya. Bang Yos. Bang Yosi izin Bang Yosi. Gitu. Siapa tahu Bang Kingdom mau melanjutkan narasinya, gantian aja dulu. nggak apa-apa. Iya, biar enak. Oh, Heeh. itu gantian sih kan saya bilang kenapa teman-teman Dia tadi yang membuka mengatakan datanya, seperti Yosi. berdusta. Kenapa saya bilang berdusta? Karena teman-teman Oke, mengatakan Tuhannya sama. kita balik ke situ ya. tetapi- Oke. dengar Sekarang dulu. saya tanya dulu sama kau. Sebentar, Dengar saya tanya dulu sama dulu, kau. Tuhan selesai. kamu Ini siapa? biasa ini. Tuhan kamu siapa? Sebentar, biar jangan kita ada dusta. Tuhan kamu siapa? Tuhan saya adalah Tuhan Yesus Kristus atau Yeshua Nah, HaMashiach. pertanyaan saya, Yang berkuasa, dengar di mana dulu. dia? Yang Udah, berkuasa. biarkan dulu. Aduh, kan kayak gini yang nggak cocok. Orang tanya apa, dia banyak kali apa. Sekarang aku tanya sama kau, di mana datanya Musa menyembah Yesus sebagai Tuhan? Nah, oke, diam ya, diam. Makanya saya jelaskan, dengarkan ya, jadi potong ya. Berarti kalau dipotong namanya bodoh ya. Boleh nggak? Kalau saya bilang kalau dipotong namanya bodoh. Saya mau jelaskan tentang Kristen. Boleh Kau nggak? yang bodoh. Makanya kalau saya menjelaskan Di mana kalau ada datanya? yang Kau tunjukkan motong, aja datanya. kalau ada yang Datanya motong, kau tunjukkan. bisa Enggak, dikatakan saya bodoh tidak atau butuh di sini. Di sini bukan mimbar Kristen. Saya minta data. Kan kamu bertanya. Mana datanya? Ya mana Saya datanya? Coba. menjawab, Saya, Bu Nora. saya sudah diam nih. Sekarang tunjukkan Bu Nora, datanya. Oke, diam ya. Jangan dipotong ya. Berarti kalau ada yang potong bisa dikatakan Aduh, dia turunkan aja bodoh. lah. Saya nggak bisa kayak begini. Turunkan aja. Belum Gimana bagus saya sama nih? Kingdom. Islam bertanya, Saya minta data kok. Silakan Kingdom. Di mana datanya Musa menyembah Yesus sebagai Tuhan? Silakan Kingdom. Ya, baik. Kalau bertanya Musa menyembah Yesus ya. Mm-mm. Oke. Jadi Bunda, Yesus Ya. itu kan belum datang di zamannya Musa, Allah belum memperkenalkan namanya kepada Musa. Makanya ketika satu saat Musa bertanya kepada Allah, "Siapa namamu?" Allah berkata kepada Musa, "Aku adalah Aku." Karena Musa itu belum mendapatkan nama yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah hanya memberikan nubuatan-nubuatan kepada Musa dan para nabi yang lain bahwa akan datang Mesias, akan datang juru selamat. Tetapi Allah sendiri belum mengatakan namanya itu Oke. kepada Musa dan Oke. para nabi. Iya, oke. Ya. Oke, sekarang Bang Kingdom, arti Mesias itu apa? Mesias itu kan penyelamat. Apakah penyelamat itu berarti Tuhan? Kalau Mesias yang disematkan kepada Yesus, yaitu dia adalah Tuhan. Coba carikan Jadi datanya Mesias. sama saya. Mesias itu artinya Tuhan. Sebenarnya untuk memahami ketuhanannya Yesus itu bukan hanya sekedar dilihat dari apakah dia Mesias atau apakah dia julukan apapun itu. Tetapi kenapa kami mempercayai Yesus itu adalah Tuhan itu? Oke. Itu sangat jelas bahwa merujuk Iya. kepada semua nubuatan-nubuatan itu Iya. sudah tergenapi. Ya. Oke, begini Bang Kingdom. Ya, karena Bang Kingdom ini orang enak. Jadi begini Bang Kingdom. Kalau abang baca mulai dari Kejadian, itu ada nggak nabi-nabi terdahulu atau raja-raja terdahulu menubuatkan kedatangan Tuhan menjadi manusia? Allah itu kan merahasiakan segala sesuatu kepada manusia, ya. Enggak. Jadi Tunggu dulu, nubuatan itu nubuatan secara ya. eksplisit, Ya. ya. Ya, terus Ya, kan? jadi, nah, itu kan setelah nubuatan-nubuatan dari Musa, Hosea, Yeremia, Yesaya, Daud, dan itu terkonfirmasi oleh ketika malaikat itu datang kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang Enggak, engkau kandung yang itu saya tanya di menolak. nubuatan tentang Yesus, Mesias ini kan ada di dalam Perjanjian Lama. Ada nggak raja-raja atau nabi-nabi terdahulu tuh menubuatkan kedatangan Tuhan itu menjadi manusia? Tidak dikatakan bahwa akan datang Tuhan, tetapi kata yang dipakai adalah Mesias. Yang dipakai adalah Sang Penebus dosa. Di mana datanya? Musa kan sudah menubuatkan. Map yang pertama. Di mana datanya Tuhan itu akan datang menjadi manusia baru ditebus dosa, menebus dosa?
Kalau nubuatan kata Tuhannya sih memang tidak ada. Kata Tuhannya itu tidak ada di perjanjian lama. Oke. Di Jadi para nabi. kenapa Kristen ini mempercayai yang tidak tertulis? Bukan Tapi tidak yang tertulis. Ya di perjanjian. Nah, gini Bunda. Memang di perjanjian lama itu tidak dituliskan secara detail bahwa Tuhan yang sang pencipta itu yang akan datang itu, tetapi hanya memberikan satu gambaran begini bahwa akan datang penolong, akan datang Mesias, akan datang penebus, akan datang juru selamat itu. Betul. Kalau datang Mesias itu artinya apa? Ya, Mesias itu artinya menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi Mesias yang diselamatkan. Sebenarnya Mesias yang diselamatkan kepada Yesus itu adalah memberikan kehidupan, menebus dosa, memberikan keselamatan kepada manusia. Janganlah kayak gitu, Bang. Makanya kenapa saya minta Kristen ini kalau diskusi jujur. Memang orang Yahudi sampai dengar dulu, Bang. Orang Yahudi itu sampai sekarang menunggu kedatangannya seorang Mesias. Mesias itu bukan Tuhan, tetapi seorang penolong, bukan Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia. Janganlah berdusta, Bang. Ya, Gitu jadi loh. begini Bunda. Ya. Memang janji Tuhan itu kan ditujukan kepada hanya Bani Israel. Setuju atau tidak setuju, Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan dan janji itu diperuntukkan untuk Bani Israel saja. Tetapi ketika janji yang sudah dijanjikan itu datang, mereka sendiri tidak menerimanya. Bahkan mereka menolak dan mereka sendiri yang menyalibkan. Kenapa Begitu, mereka menolak Bunda. Yesus? Kenapa mereka menolak Yesus? Ya begini Bunda, saya tidak tahu Bunda dan teman-teman Islam ini paham nggak sikap karakter daripada orang-orang Yahudi. Yesus sendiri berkata bahwa mereka ini orang-orang Yahudi ini kan pembunuh nabi semua. Jadi siapapun yang mengaku dia nabi atau dia Tuhan pasti dipersekusi, pasti dibunuh. Salah, Bang Kingdom. Makanya itu Yesus dipersekusi itu karena apa? Ayo. Nah, Bunda tahu kenapa dia dipersekusi? Loh, kalau menurut Kristen karena apa? Jangan tanya sama Islam dong. Menurut kalian dulu, kenapa Yesus dipersekusi? Jadi, Kenapa? kalau Bunda baca Alkitab, kan Bunda bilang Bunda sudah kuasai Alkitab kan? Bunda ingat Iya, nggak? kamu sekarang, Ketika kamu yang Yesus saya tanya. berada di dalam Yang kamu, ya sebentar. yang saya tanya Ketika kamu. Yesus- Tunggu dulu, kenapa Yesus mau dipersekusi? Karena Yesus itu mengajarkan hal-hal yang menurut adat istiadat Yahudi itu tidak sesuai. Contoh ya, Yesus bekerja di hari Sabat, menyembuhkan orang di hari Sabat. Iya kan? Aduh. Jadi Bang banyak Kingdom. hal, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan adat istiadat Yahudi yang Yesus lakukan. Nah, itulah yang ditentang oleh orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi Iya. berusaha untuk membunuh Yesus. Ya, sebentar dulu. Ustadz, inspirasi. Bang Inspirasi. Ustadz, monitor ya. Ya, gimana, Bang? Ya, Ustadz Alif, monitor. Aku monitor. Ya. Ustadz, lanjutin dulu ya. Lanjutin. Saya mau prepare anak-anak mau sekolah.